Selamat pagi, Shalom jemaat. Apa kabarnya ini? Saya lupa terakhir saya pelayanan di GKR Telukong tuh kapan ya? Tahun ini ada kayaknya ya sekali ya. Eh, Iya kayak saya juga berasa kayaknya saya cukup sering kesini ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tentu selamat juga untuk Bapak Ibu semua ya sebagai jemaat. Karena Bapak Ibu akan mengantar penginjil Yunus bulan depan ditahbiskan ya sebagai pendeta ya. Siap ya Pak Yunus ya. Ya, ditahbiskan menjadi pendeta bukan sesuatu tanggung jawab yang kecil ya. Satu tanggung jawab yang begitu besar sekali, tapi itu sebuah hak istimewa. Nah, kiranya Tuhan Yesus menjaga hati Pak Yunus, persiapan dan tentu bersama dengan penginjil Marcel ya, dan tentu dengan Bapak Ibu saudari jemaat semua untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar lagi. Nah, saya pernah nggak sengaja gitu ya ngeliat Instagramnya, saya nggak tahu itu Instagramnya Pak Yunus atau penginjil Marcelina ya, lagi nyanyi sama anak kamu, udah gitu nyanyi lagu anak-anak gitu ya. Itu kayaknya lagunya bikin sendiri ya, betul ya. Jadi menciptakan lagu sendiri, kemudian nyanyi sama-sama dengan saya lupa anak kamu namanya siapa ya? Siapa? Oke ya itulah. Dia nyanyi bersama dengan anak, kemudian di Instagram. Saya bersyukur sekali ketika melihat hal itu gitu ya. Kenapa saya bersyukur? Karena banyak dari kita orang Kristen, kita tahu bahwa mengajarkan iman, memberitakan kasih Tuhan, berita Injil di tengah keluarga sendiri itu penting. Tetapi kalau kita ingat-ingat, kapan ya kita menginjili anak kita sendiri, cucu kita sendiri, keponakan kita sendiri dan sebagainya? Mungkin kita nggak bisa ingat kapan ya, atau bahkan mungkin kita nggak melakukan. Apalagi kalau kita datang dari keluarga yang bukan Kristen ya, boro-boro dengar Injil gitu kan, paling dari sekolah dan sebagainya. Nah tapi intinya saya bersyukur sekali karena pas melihat Instagramnya Pak Yunus dan istri dan anak, ada satu sukacita ya di dalam menyanyikan pujian dan anak juga diajarkan. Dengan kata lain, Pak Yunus dan istrinya ini berusaha untuk menghidupi apa yang memang kita yakini bahwa kerohanian anak-anak kita itu nomor satu dapatnya dari orang tua ya. Dan kita nggak bisa mengharapkan sekolah minggu atau sekolah Kristen untuk bisa membentuk kerohanian anak kita, apalagi kemudian menjadi percaya Tuhan Yesus, kemudian bertumbuh menjadi pria, wanita yang takut akan Allah dan sebagainya. Kalau contohnya nggak ada dari rumah, itu semua akan susah sekali ya. Karena memang pada akhirnya kalau kita mencoba untuk mendengar berita ataupun hasil-hasil penelitian, ternyata banyak keluarga Kristen juga cukup berantakan Bapak Ibu ya. Karena nggak ada contoh di rumah. Jadi saya bersyukur ketika melihat apa yang dilakukan oleh Pak Yunus bersama dengan istri, dengan anak untuk memuji Tuhan. Nah kenapa saya bersyukur? Karena itulah contoh yang paling nyata gitu ya. Bukti bahwa keluarga Pak Yunus berusaha untuk menghidupi sikap Tuhan Yesus terhadap anak-anak. Karena ini salah satu juga yang disebutkan di dalam Alkitab ya. Tuhan Yesus itu tidak menganggap anak-anak istilahnya ya, anak bawang lah, kagak ngerti lah kerohanian lah ya. Tuhan Yesus nggak begitu loh. Justru murid-murid Tuhan Yesus yang udah pada dewasa itu yang dingomelin sama Tuhan Yesus ketika mereka menghalangi anak-anak yang pengen datang ke Yesus. Jadi ini satu hal yang buat saya tuh luar biasa sekali. Dan kalau kita memeriksa dokumenter ya, anak-anak itu sejak bayi dari umur 0 ya, 0 ini dalam artian ya 1 hari kemudian sampai mungkin sekitar 3 tahun ya, batita atau balita, ternyata anak-anak bayi itu bisa berkomunikasi 2 arah. Memang kita tahu bayi itu kalau bayi masih di bawah 6 bulan penglihatannya belum jelas banget ya. Dia masih mengenali orang tuanya dan sebagainya. Tapi bayi umur begitu dini sudah bisa berkomunikasi 2 arah. Jadi kita tidak bisa meremehkan bahwa
anak-anak, bayi khususnya, memang bisa punya kepekaan mengenai aspek-aspek kerohanian. Ya, tentu semuanya datang daripada orang tua. Nah, kalau Bapak Ibu kagak percaya, bayi-bayi itu bisa berkomunikasi dua arah ya, lewat penglihatan, lewat sentuhan kulit sama mamanya, sama papanya, lewat makanan dan sebagainya. Anda nonton film di Netflix, judulnya Babies, ya. Jadi kalau misalkan pengen tahu lebih lanjut itu bisa dilihat dari sana. Yang jelas Bapak Ibu saudara terkasih, apa yang akan kita renungkan hari ini terkait dengan keluarga. Makanya saya membuka dengan cerita seperti ini karena memang saya rindu sekali menangkap sikap Tuhan Yesus yang tidak pernah menganggap anak-anak itu sebagai setengah manusia, nggak ngerti kerohanian, nggak punya kepekaan. Saya kira Tuhan kita tidak seperti itu, saudara yang terkasih. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, aspek kerohanian di dalam satu keluarga diperintahkan Tuhan Allah ribuan tahun yang lalu. Dan ketika Tuhan memberikan perintah ya untuk satu keluarga memperhatikan aspek kerohanian, perintah pertama itu terkait sama urusan ibadah. Ya, jadi memang topik kita hari ini tuh sangat mendasar sekali, tetapi semoga kita boleh memeriksa kehidupan keluarga kita. Dan Bapak Ibu yang merasa sudah senior, aduh udah terlambat dah keluarga saya, anak-anak saya udah gede-gede semua, udah gak bisa diapa-apain gitu ya. Saya kira untuk aspek kehidupan kerohanian, kemudian bagaimana kehidupan keluarga itu beribadah kepada Allah di dalam keseharian, gak ada kata terlambat ya. Jadi saya kira itu yang penting. Nah, jadi ini akan kita sama-sama saksikan dalam firman Tuhan. Silakan Anda membuka Keluaran 12 ayat 1 sampai 11. Karena di dalam bagian inilah Tuhan memberikan perintah supaya satu keluarga itu beribadah, ya. Nah, di dalam kitab Kejadian tentu ada ya cerita bahwa keluarga itu sama-sama berdoa kepada Tuhan. Itu ada cerita seperti itu. Tapi perintah pertama kali muncul itu ada di Keluaran 12. Saya akan baca Keluaran 12 ayat 1 sampai 11, tapi saya undang Bapak Ibu membaca ayat 26 sampai 27 ya. Bapak Ibu nanti baca ayat 26 sampai 27. Nah, sebelum kita lebih jauh masuk ke dalam firman Tuhan, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Dengan Alkitab yang terbuka, baik Alkitab cetak maupun Alkitab di gadget kami datang ke hadapan-Mu, kami memberanikan diri untuk menghampiri tahta-Mu lebih dalam lagi. Izinkan kami bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus Kristus untuk belajar mendengarkan ajaran-Mu. Ajaran daripada Bapa Surgawi yang tidak pernah terpisah dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, kami sungguh memohon, bukalah pikiran kami, hati kami, sehingga firman yang Engkau berikan ini, satu bagian yang begitu eksplisit, satu ungkapan perintah yang begitu jelas, kami memohon kiranya Engkau yang boleh menolong kami, bukan hanya mendengar, tetapi bisa mengaitkannya dengan kehidupan keluarga kami. Dan kiranya Roh-Mu yang kudus membantu kami, mampu mengaitkan perintah firman-Mu ini dengan hidup kami sebagai keluarga. Tuhan, kami sadar tidak ada keluarga yang sempurna, baik itu keluarga Kristen maupun keluarga yang non-Kristen. Baik kami yang berasal di dalam lingkungan Kristen, dari kampung Kristen, dari keluarga Kristen, ataupun kami yang masih tergolong sebagai orang Kristen yang sebatang kara, karena keluarga kami bukan keluarga Kristen. Tuhan, tidak ada keluarga yang sempurna dan Engkau mengetahui hal itu dengan gamblang karena Engkau pernah hidup sebagai manusia berada di dalam satu keluarga yang juga tidak sempurna. Namun Engkau adalah Tuhan yang sempurna sehingga kami boleh belajar mengenai pikiran-Mu dalam hal kehidupan keluarga dan khususnya dalam kaitan kehidupan yang menyembah Engkau sebagai satu keluarga. Tuhan, tolong kami sehingga apa yang Kau mau berikan ini dapat kami terima dengan hati yang terbuka. Dan kami siap untuk mengerjakan, untuk mengubah, untuk melakukan apa yang belum bisa kami lakukan selama ini.
Tuhan tolong kami. Dengar seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Keluaran 12 ayat 1 sampai 11 saya baca, kemudian jemaat ayat 26 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini menandai awal segala bulan bagimu. Itulah bulan pertama bagimu tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini setiap orang harus mengambil seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga menurut kaum keluarganya. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil, ia bersama tetangga yang paling dekat rumahnya harus mengambil seekor anak domba menurut jumlah jiwa. Perkirakanlah pembagian mengenai anak domba itu menurut keperluan tiap-tiap orang. Kamu boleh mengambil anak domba atau kambing, tetapi harus yang tidak bercela, jantan, dan berumur 1 tahun. Kamu harus menyisihkannya sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian sedikit dari darahnya haruslah diambil dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan ambang batas di rumah-rumah tempat mereka memakannya. Dagingnya harus dimakan malam itu juga. Daging itu dipanggang dan dimakan dengan roti tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, melainkan harus dipanggang di atas api, lengkap dengan kepala, betis, dan bagian dalamnya. Janganlah kamu sisakan apapun dari daging itu sampai pagi. Apa yang tersisa sampai pagi harus kamu bakar habis. Beginilah kamu memakannya. Dengan pinggang terikat, kasut pada kaki, dan tongkat di tangan. Makanlah dengan buru-buru. Itulah Paskah bagi Tuhan. Ayat 26. Silakan Bapak Ibu, ayat 26 dan 27. Demikian firman Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Boleh dibantu ini. Oke. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ceritanya cukup clear ya, cukup simple, dan saya percaya kita sudah cukup sering mendengar kisah ini. Tiap rumah tangga diminta memilih seekor anak domba untuk mengganti anak sulung daripada keluarga Israel. Nah kalau jumlah anggota keluarga di rumah tangga itu terlalu kecil, boleh gabung sama keluarga lain. Ya, jadi Tuhan mengerti banget nih ya. Kemudian Tuhan juga mengerti sekali bahwa perlu persiapan. Pilih anak dombanya, disimpan dulu dan sebagainya. Dan banyak orang Israel, keluarga Israel. Jadi butuh 4 hari. Mulai pilih tanggal 10, tanggal 14 malam ya itu baru disembelih. Jadi 4 hari persiapan. Dan kemudian dikatakan di dalam Keluaran 12 ayat 1. Bulan ini jadi bulan pertama untuk hidup kamu. Dengan kata lain, Tuhan Allah itu bikinin tahun baru buat Israel. Ya. Jadi pada saat mereka mau keluar dari Mesir, itu adalah tahun baru mereka. Ya. Jadi pada saat mereka diperintahkan untuk bikin sebuah acara keluarga, ya, dengan memilih anak domba, kemudian menyembelih, kemudian darahnya diolesin ke palang pintu rumah, itu semua adanya kurang lebih ya, kalau pakai bahasa kita itu kayak bulan Januarinya dia, ya. Itu sinciaknya orang Israel gitu loh, ya. Nah jadi tahun baru Israel itu Tuhan yang ciptakan, Tuhan yang berikan. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menarik sekali, tahun barunya Israel ini terkait dengan urusan keselamatan. Nah, jadi tiap rumah tangga itu perlu siapkan anak domba, boleh juga kambing ya, dan kemudian mesti disembelih dan makan sama-sama pada malam di mana mereka akan dibebaskan. Jadi kita nggak boleh lupa, orang Israel itu memulai hari bukan di pagi hari, ya, tapi di sore, senja. Jadi begitu masuk, kalau bahasa kita sekarang ya, begitu masuk jam 6, 6.30 matahari udah terbenam, itu hari yang baru.
Jadi sebenarnya mereka lagi makan di tanggal 15 bulan yang pertama. Ya. Nah, jadi tiap rumah tangga itu perlu melakukan ritual tersebut. Dan kemudian yang tadi Anda baca, itu dikatakan apa arti ibadah ini. Berarti waktu Tuhan perintahkan ritual-ritual tersebut, di dalam pikiran Tuhan itu adalah ibadah keluarga. Ya. Dan ibadah itu terjadi di tahun baru karena ada peristiwa keselamatan yang Tuhan bakal kerjakan. Nah, puncak daripada ibadah itu adalah perjamuan. Nah, buat kita yang suka makan, kita orang Kristen itu sebenarnya Tuhan kita tuh suka makan, Bapak Ibu. Ya. Sampai ada orang yang suka bercanda kan ya. Kalau Adam dan Hawa itu orang Tionghoa, itu ular udah dipotong dimakan. Jadi nggak jatuh dalam dosa gitu loh, ya. Atau ya kayaknya orang Manado juga begitu tuh ya. Karena di Manado kan ada pasar ekstrim tuh ya, binatang apa juga dijual buat dimakan gitu kan. Nah, sampai ada bercandaan seperti itu. Jadi perjamuan makan Paskah adalah puncak ya di dalam peristiwa keselamatan. Jadi perjamuan makan Paskah yang pertama di tanah Mesir itu adalah ibadah. Itu adalah peribadahan keluarga. Jadi ibadahnya sebagai satu rumah tangga, keluarga inti. Papa, mama, anak-anak. Kalau keluarganya terlalu kecil, gabung sama keluarga lain. Tapi itu adalah ibadah keluarga dalam kaitan dengan peristiwa keselamatan. Jadi ini sesuatu yang buat kita, saya kira kita perlu memperhatikan dengan teliti. Kita bisa katakan begini, saudara yang terkasih. Ibadah keluarga dan peristiwa keselamatan punya ikatan yang sangat kuat sekali dalam pikiran Tuhan. Nah, logikanya kalau kita bilang kita keluarga Kristen, tapi kemudian kita tidak punya kehidupan ibadah sebagai satu keluarga, ini jadi tanda tanya nih. Ya. Padahal perintah Tuhan, dan kita bisa mengkalimatkan sebagai prinsip ini perintah yang strong sekali, kuat sekali, eksplisit. Ya. Dan kalau kita di dalam dunia pembelajaran Alkitab, ada bagian Alkitab yang tidak perlu dianalisa berlebihan gitu ya. Nggak perlu overthinking gitu loh, ya kan ini bahasa yang sering dipakai ya, nggak perlu overthinking terhadap perintah yang begitu dibaca langsung ketangkep. Nah kalau kita baca nggak bisa nangkep-nangkep, baru kita renungkan lebih dalam lagi, mungkin ada lapisan kedua, lapisan ketiga dari maknanya. Namun untuk Keluaran 12, meskipun teks ini kuno banget, tapi prinsipnya bisa dipetik dengan cukup gamblang, ya. Jadi keluarga yang ingin alamin keselamatan dari Tuhan diajak untuk percaya perintah Tuhan. Para keluarga di Mesir ini, keluarga Israel, bisa saja anak-anaknya bertanya-tanya ya. Karena anak-anaknya kan diajak ya untuk pilih kambing domba. Kemudian namanya anak-anak ya, apa juga ditanyain gitu kan. Anak-anak kan kadang-kadang nanyanya enggak kan. Sampai kita orang Kristen, orang tua juga gak bisa jawab. Nah bisa saja ditanya macam-macam saudara yang terkasih. Tapi intinya adalah apakah keluarga mau keselamatan dari Tuhan? Kalau mau dapat keselamatan dari Tuhan, maka setiap keluarga diajak untuk percaya atas perintah yang eksplisit, tetapi mungkin gak langsung ditangkap, ya, gak langsung bisa dimengerti. Kenapa ambil anak dombanya tanggal 10, kenapa disembelihnya tanggal 14 sore hari? Udah gitu malam-malam makan. Kenapa mesti 4 hari? Ya. Nah, ini kadang-kadang kita orang-orang Asia ya yang suka kode-kode angka gitu ya. Kalau dulu kita belum percaya Tuhan, mungkin 4 itu jangan dipakai lah gitu ya. Mati gitu kan. Sampai beli motor, beli mobil, angka 4 jangan dipakai gitu kan. Jadi banyak yang kayak begitu tuh. Nah kita gak boleh terlalu spekulasi. Kenapa 4 hari? Oh bener loh, angka 4 itu simbol mati. Karena ada anak domba dipotong gitu kan. Nah kita gak boleh berlebihan dalam hal itu. Tapi intinya saudara yang terkasih, kita tangkap bahwa keluarga yang ingin keselamatan dari Tuhan, keluarga itu ditantang. Percaya gak sama perintah ini? Kalau dia percaya, dia lakukan.
Kalau dia nggak percaya, ya dia sebodoh amat. Nah tentu pasti ada yang di tengah-tengah ya. Percaya nggak percaya, ya. Tetapi karena kanan kiri melakukan, ya udah ikut, gitu ya. Jadi dia tetangga pada pilih kambing domba, masa kita enggak, gitu kan? Ya udah ikutan dah, pilih dah, ya. Tapi sebenarnya dia setengah-setengah. Pasti ada keluarga yang seperti itu, saudara yang terkasih. Tapi saudara yang terkasih, kita tangkap bahwa ibadah sebagai satu keluarga inti yang diperintahkan Tuhan itu, itulah wujud keselamatan bagi satu keluarga. Ketika mereka pilih kambing domba itu, kemudian mereka sembelih, kemudian mereka ikutin cara makan dan cara mempersiapkannya seperti perintah ini, mereka itu mendapat wujud keselamatan. Karena kematian tidak akan datengin rumah mereka. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih, ini satu hal yang luar biasa sekali. Jadi kita boleh mengatakan bahwa ketika kita melakukan ibadah sebagai satu keluarga, sebenarnya ini langkah iman. Langkah iman dari keluarga yang ingin selamat dan keselamatan yang dari Tuhan saja. Nah saudara yang terkasih, peristiwa ibadah ini terjadi di sore menjelang malam hari. Jadi memang benar-benar persis lagi jemakan saudara yang terkasih. Lalu darah anak domba itu menjadi tanda visual. Ya. Dan luar biasa sekali ayat 13, tadi kita nggak baca ya. Ayat 13 bunyinya begini. Darah anak domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah tempat kamu tinggal. Ketika aku melihat darah itu, aku akan melewati kamu. Perhatikan, yang dilihat orang di dalam rumah tangga atau darah di tiang pintu rumah keluarga itu. Yang dilihat siapa? Darahnya. Dengan kata lain, apapun kondisi keluarga di dalam rumah tangga itu, bukan itu yang terpenting. Yang dilihat Tuhan adalah ada tanda darah anak domba apa enggak. Kalau ada tanda darah tersebut, maka satu keluarga itu selamat. Ya. Dan kita tahu saudara yang terkasih, darah anak domba yang dimaksud ketika kita baca perjanjian baru, itu adalah darah anak domba Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi keluarga kita yang kita anggap bagus moralnya, keluarga kita yang kita anggap acak kadul berantakan ya. Dalam satu minggu ini kami udah dengar 2 rekan mahasiswa yang cerita mengenai keluarganya. Ya. Sedih sekali. Karena ini keluarga Kristen. Keluarga. Ya. Tahu ya, nangkep ya. Saya nggak usah bunyi gitu ya. Keluarga itu berantakan. Cara menyampaikan disiplin kepada anak, cara menegur anak, udah kayak bukan keluarga Kristen Bapak Ibu. Cara ngomong ke anak, cara ngomong ke suami, ke istri, udah seperti bukan keluarga Kristen. Ini yang menyedihkan sekali. Tapi keluarga yang kayak begitu pun, yang dilihat Allah bukan keluarga di dalam itu, tapi tanda darah anak domba. Jadi ini yang luar biasa dari Tuhan kita. Karena Tuhan kita tahu persis gak ada keluarga yang sempurna Bapak Ibu. Ya. Keluarga pendeta juga banyak sekali yang tidak sempurna saudara yang terkasih. Oleh karena itu satu bagian firman Tuhan ini sangat krusial sekali. Karena Tuhan sekali lagi melihat darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Ketika setiap anggota keluarga itu ditandain dengan darah Tuhan Yesus Kristus, maka keluarga itu diselamatkan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu saudara yang terkasih, firman Tuhan ini luar biasa sekali, meskipun kelihatannya simpel dan kita udah denger gitu ya. Tapi perintah ini diminta oleh Tuhan supaya dilakukan turun-temurun dari generasi ke generasi. Dengan kata lain, ketika ibadah sebagai satu keluarga dirayakan, ini bukan saja wujud keselamatan keluarga, tetapi juga wujud ketahanan iman. Karena melakukan ibadah keluarga, seringkali saya dengar dari jemaat gitu ya, aduh capek Pak,
Karena suami saya disuruh terus. Kalau suami saya nggak disuruh, dia lupa melulu. Karena kan kita maunya kepala keluarga yang memimpin kan ya. Tetapi para istri pada komplain. Suami saya kalau disuruh doa, dia pinter Pak. Kan pemimpin keluarga, dia delegasi melulu. Udah mama aja yang pimpin. Ya. Jadi banyak para istri yang mengatakan seperti itu. Nah tapi saudara yang terkasih, ini satu hal tantangan buat kita para kepala keluarga. Nah tentu kita sudah bukan lagi pakai konsep keluarga yang tradisional banget ya. Apa-apa musisi papa yang putusin. Nggak harus begitu ya. Intinya orang tua saudara yang terkasih. Dengan kata lain, ketika kita berjuang mengadakan ibadah keluarga, bukan setahun sekali ya. Karena gereja bikin program bulan keluarga ya. Udah gitu gereja sediain materi-materi ibadah keluarga. Kalau itu cuma maaf. Itu kita cuma nampang. Kalau gereja kita punya bulan keluarga, perhatiin keluarga. Ya, nggak bisa begitu saudara yang terkasih. Ibadah keluarga adalah wujud keselamatan plus wujud ketahanan iman kita. Karena ngadain ibadah keluarga memang nggak gampang. Nah yang lebih luar biasa lagi, ternyata apa yang kita saksikan di dalam Alkitab ini diperjuangkan oleh para tokoh reformasi abad 16. Jadi reformasi rohani punya dampak ratusan tahun ketika keluarga Kristen belajar beribadah bersama-sama. Ya. Nah, ada ungkapan yang sangat terkenal gitu ya, when family pray together, they will stay together. Ketika satu keluarga doa bersama-sama, mereka akan terus bersama-sama. Persis seperti lagu yang tadi kita nyanyikan. Ya, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersama keluargaku mengasihi Tuhan. Ya, bersatu bersama-sama. Nah, bagi para tokoh reformasi, ibadah keluarga adalah komponen integral yang menjaga kelangsungan dampak reformasi di abad 16. Salah satu tokoh yang terkenal adalah John Knox. Nah, kita ingat sedikit, reformasi gereja itu adalah satu peristiwa di mana ada seorang bernama Martin Luther yang menegur gereja yang pada waktu itu sudah melakukan tindakan dan pengajaran yang menyelewengkan jemaat. Ya, salah satu yang paling disorot terus adalah Paus, ya, pemimpin gereja tertinggi pada waktu itu, minta jemaat untuk kasih persembahan supaya bisa bangun gedung gereja. Ya, gedung gerejanya namanya adalah Saint Peter Basilica di Roma. Ya, dan sekarang masih ada, yaitu Vatikan. Ya, jadi jemaat yang udah miskin, ya, buta huruf, diminta untuk kasih persembahan, udah gitu dikasih tahu kalau kamu nggak persembahan, kamu masuk neraka semua. Nah, Martin Luther dan sebenarnya ada beberapa pemimpin gereja sebelum Martin Luther yang mengatakan bahwa kamu ngajar salah ini, ya. Nah, karena Martin Luther itu ada di dalam konteks universitas, dia adalah seorang dosen, seorang profesor teologi, dia bikin semacam rumusan ajaran ada 95 kalimat. Nah, salah satunya mengecam pemimpin gereja tertinggi pada waktu itu, ya. Dan itu terjadi pada bulan Oktober tahun 1517. Ya, makanya bulan Oktober diperingati sebagai bulan reformasi. Nah, John Knox ini adalah salah satu tokoh yang dipengaruhi oleh Martin Luther dan tokoh-tokoh reformasi di Eropa Barat pada waktu itu. Nah, beliau datang dari Skotlandia, tetapi karena Skotlandia itu pengen tetap ikutin gereja yang waktu itu memerintah, akhirnya dia diungsikan, dia diusir dari negaranya. Ya, tahun 1557 dia diusir, tapi sebelum dia pergi dari negaranya dan dia pindah ke negara lain, dia titip pesan ke jemaatnya, khususnya kepada para kepala keluarga. Dia bilang begini, Anda adalah pemimpin rohani. Istrimu, anak-anakmu, pelayanmu adalah jemaat di bawah tanggung jawabmu. Anda bertanggung jawab memberikan mereka ajaran yang benar mengenai pengenalan akan Allah yang sejati. Anda harus memotivasi setiap anggota untuk membaca, mempelajari Alkitab, dan berdoa bersama-sama. Lakukan ini 1 hari sekali. Ya, itu dari John Knox.
Ya, sebelum dia dikucilkan, dibuang dari negaranya, dia titip pesan seperti itu. Jadi bagi seorang John Knox, salah satu tokoh reformasi, ibadah sebagai satu keluarga bukan cuma disiplin agamawi. Ibadah sebagai satu keluarga adalah kesempatan untuk berjumpa dengan Bapa Surgawi yang sudah membuktikan kasih-Nya dalam diri Yesus dan tetap memelihara tiap anggota keluarga dengan kuasa Roh Kudus. Nah, bukan cuma John Knox, ada juga yang namanya John Calvin. Saya nggak tahu kenapa ya di konteks reformasi itu nama yang paling banyak tuh John ya atau Yohanes ya. Saya nggak ngerti kenapa ya. John Calvin di Swiss, dia menyebut bahwa tiap keluarga Kristen adalah gereja kecil. Tiap keluarga Kristen adalah gereja kecil. Jadi paling tidak dari dua tokoh reformasi yang cukup besar ini, yang namanya ibadah keluarga itu menjadi bagian keyakinan dari iman Kristiani, saudara yang terkasih. Nah, pertanyaannya buat kita di dalam konteks abad 21, bagaimana kita bisa mewujudkan ibadah sebagai satu keluarga di tengah kesibukan yang beraneka ragam? Saya udah sering dengar cerita daripada keluarga-keluarga ya, kalau anaknya masih kecil, susah bikin ibadah keluarga. Kenapa? Karena anak-anak gak bisa diem. Kalau anaknya udah remaja, juga susah bikin ibadah keluarga. Kenapa? Karena anak-anaknya gak mau sama papa mamanya. Maunya sama teman-temannya. Nah, begitu anak sudah pemuda-pemudi, sudah kerja, sama susahnya. Kenapa? Karena waktu tiap orang beda-beda dalam keluarga. Ada yang pacaran, ada yang kerja gak habis-habis kerja, dan sebagainya. Dalam hati saya kalau gitu kapan bisanya? Ya. Nah, saya mau membagikan hal praktis bagaimana mewujudkan ibadah sebagai satu keluarga di tengah kesibukan yang berbeda-beda. Saya bagikan prinsip ini dengan singkatan altar. Yang pertama, membangun ibadah keluarga harus ada ajakan berkumpul. Kalau di dalam keluarga nggak ada orang yang ngajakin, yuk kita ngumpul yuk, doa bareng yuk. Yuk kita ngumpul yuk, kebaktian sama-sama. Hari ini kamu gak usah sekolah minggu, ikut papa mama. Hari ini kamu gak usah ikut kebaktian remaja, ikut papa mama. Duduk sama-sama berempat, berlima atau bertiga. Ya. Jadi ada ajakan berkumpul yang perlu terus menerus diberikan. Nah, tentu mesti ada yang jadi provokator ya. Ya, di keluarga perlu ada yang jadi provokator rohani ya, bukan provokator yang jelek gitu ya. Jadi harus ada satu anggota keluarga yang gak capek-capek ngajakin berkumpul. Nah, saya sudah mendengar kesaksian dari teman-teman jemaat kami yang mencoba melakukan hal sederhana ini. Ada keluarga ya, keluarga Batak ya, mencoba melakukannya sebelum anak-anak pergi sekolah. Ya. Jadi cuma sekitar 5-7 menit. Jadi papanya ajak mereka pegangan tangan, kemudian papanya bacain ayat dari renungan harian. Udah gitu papanya mendoakan berkat, udah gitu pergi semua sekolah. Ya. Dan ada kalanya ketika papanya lupa, anaknya yang minta. Pak, hari ini kok belum diberkati? Ya. Jadi ada yang seperti itu. Yang jelas ajakan berkumpul itu perlu terjadi dengan konsisten. Nah, satu halangan yang besar buat kita di Jabodetabek adalah waktu yang sama. Ya. Kan ini kan selalu ya. Gereja bikin kelompok kecil, cari waktu ketemu susahnya minta ampun. Ya, keluarga pengen bikin ibadah bersama, cari waktu juga tidak mudah dan sebagainya. Hampir semua ngomongnya adalah waktu. Ya, anak-anak masih remaja, masih kecil itu macam-macam semua alasannya. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita nggak bisa menetapkan waktu yang sama, ya jangan menyerah dulu gitu ya. Nah, kadang-kadang orang tua ya, papa atau mama, biasanya mama sih ya, mama yang akhirnya udahlah malas lah, capek ngomong melulu. Udah gitu setiap kali si istri ngomong, Pak ayo dong kita doa sama-sama dong, si bapak suami marah. Ya, kenapa marah? Rese amat sih ngomong itu melulu. Ya, jadi istrinya dianggap bahasa anak muda nagging ya. Istrinya dianggap cerewet banget, bawel banget dan sebagainya. Akhirnya karena saking marah, ada juga suami yang mengatakan nih, udah lu aja mimpin dah. Ngomong itu melulu, sebel gue. Ada yang seperti itu loh. Ya. Nah, semoga bapak-bapak, para pria di sini belajar ya untuk memimpin ya. Nah, saya ngerti banyak suami gak mau mimpin
Karena takut salah. Karena nggak pede. Entah kalau saya salah ngomong, salah doa, entar ketawain sama anak gue gitu kan. Jadi ada perasaan-perasaan kayak gitu tuh. Nah itu yang saya kira ya kita perlu belajar untuk menyingkirkan perasaan itu ya. Dan tentu ini balik kepada konsep kita nih. Ibadah keluarga itu maksudnya apa? Apakah saya sebagai papa, sebagai kepala keluarga nunjukin kalau saya bisa ngejelasin Alkitab? Kan nggak begitu sebenarnya, ya. Nah, kalau Anda hanya bisa 10 menit, ya, tetap lakukan, tetap ajakin berkumpul. 10 menit nggak apa-apa. Ya, kalau misalnya kita nggak pernah lakukan ibadah keluarga, udah gitu kita bayangannya kayak di gereja, ya. Ibadah keluarga itu mesti 30 menit, ya. Kayak kebaktian doa gitu kan. Ya setengah mati melakukannya Bapak Ibu. Jadi kalau bisa 10 menit, lakukan 10 menit ya. Kalau bisa 5 menit, lakukan dulu yang bisa. Gak usah terlalu idealis ya. Karena kita hidup di dalam realita yang waktu itu setiap orang punya kesibukan. Nah, kalau udah bisa ngumpul, terus ngapain? Kan kita udah ngajakin nih, ayo ngumpul. Paling sederhana kan doa bersama kan. Tapi kadang-kadang udah ngumpul terus bingung mau ngapain. Nah yang kedua Bapak Ibu, lontarkan cerita iman. Maksudnya apa nih? Susah amat nih lontarkan cerita iman ya. Nah kita perlu ngerti dulu cerita iman tuh apaan sih ya. Cerita iman itu sederhana aja, cerita hidup sehari-hari ya, kerjaan, dagang, ketemu orang, ketemu karyawan, ketemu klien, macam-macam. Ceritakan hidup sehari-hari dengan menyorot peristiwa keseharian dari kacamata iman Kristen. Ya, hari ini nggak dapat orderan. Gimana melihat tidak dapat orderan dari kacamata iman Kristen? Ya, kadang kita yang dagang mungkin dakdikduk ya. Omset bulan lalu udah turun. Bulan ini kalau seminggu orderan itu sama sekali nggak ada prospek, kan deg-degan ya. Ini karyawan mau digaji bagaimana dan sebagainya. Nah saudara yang terkasih, ini aspek-aspek keseharian yang bisa jadi cerita iman. Jadi cerita iman ini bisa ditemukan tentu nomor satu dari bacaan tokoh-tokoh Alkitab. Jadi melontarkan cerita iman tentu punya sumber ya. Bukan sekedar kita ceritain hari ini kita diberkati apa dan sebagainya. Bukan sekedar itu. Tetapi kita membagikan cerita iman dari tokoh Alkitab, lalu kita belajar mengaitkannya dengan keseharian kita. Nah ini kan butuh kita orang tua yang sudah punya pengalaman untuk belajar untuk mengaitkan juga. Kemudian anak-anak kita, cucu kita melihat contohnya, mendengar contohnya. Dan di situ kita belajar dan anak-anak kita serta keluarga kita belajar, oh yang namanya hidup sebagai orang Kristen tuh begini. Alkitab itu bisa diaplikasikan dalam keseharian. Alkitab itu bukan cuma di hari Minggu dibacakan dan dikhotbahkan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, lontarkan cerita iman ini jangan dipandang terlalu complicated ya. Intinya ceritakan peristiwa kehidupan kita tapi dari kacamata iman Kristiani. Dan kita punya contoh banyak sekali di dalam Alkitab. Nah, prinsip ketiga, setiap keluarga pasti udah tahu prinsip ketiga ini. Tapi seringkali kita akhirnya karena capek gitu ya, akhirnya ya udahlah biarin aja dah, terserah setiap orang mau ngapain gitu ya. Nah, ada satu survei yang mengatakan begini, siapa pengaruh terbesar atas kerohanian keluarga? Ternyata survei itu memunculkan 5 sosok yang nomor 1. Nomor 1 itu mama. Nomor 2 papa. Nomor 3 opa oma. Kemudian saudara lain. Saudara lain itu maksudnya sepupu, tante, om dan sebagainya. Kemudian nomor 5 baru saudara kandung. Make sense ya? Karena saudara kandung kita lihat aja anak kita 2 orangnya berantem melulu gitu kan. Gimana mau saling mempengaruhi kerohanian. Saudara kandung itu nomor 5. Kemudian loncat pembina rohani atau pendeta di gereja nomor 7. Ya, jadi ini termasuk pasti program gereja nomor 8. Ya, acara sekolah minggu. Ya, acara SIL tiap tahun. Itu pengaruhnya ke 8 tuh buat seorang anak, buat keluarga kita. Ya. Dengan kata lain,
Sebenarnya anak-anak itu nungguin orang tua kasih contoh atau teladan bagaimana menghidupi iman Kristiani di dalam keseharian. Dengan kata lain ini prinsip ketiga dari singkatan altar ya. Teladan orang tua. Simple. Kalau anak-anak kita, keluarga kita, ya, cucu kita tidak pernah melihat kita duduk lagi berdoa, bukan tidur ya, lagi berdoa, ya mereka nggak kebayang doa itu kayak apa sih. Kalau mereka nggak pernah melihat kita baca Alkitab di rumah, ya anak-anak nggak akan baca Alkitab, Bapak Ibu. Ya, anak-anak hanya akan buka Alkitab kalau disuruh, ya, kalau diajak dan sebagainya. Tetapi kalau mereka melihat, itu memberikan satu ukiran rohani yang nggak bisa disangkal sama siapapun. Jadi itu yang saya kira teladan atau contoh orang tua kita semua sudah tahu, tetapi kita perlu betul-betul memperhatikan dengan jeli. Nah kemudian Bapak Ibu saya terkasih, ayat yang tadi Anda baca, di situ sebenarnya menegaskan bahwa yang namanya ibadah keluarga dengan puncak perjamuan Paskah yang ada kaitan dengan keselamatan, ini perlu dilakukan turun-temurun ya, dari waktu ke waktu. Dengan kata lain apa? Kalau turun-temurun berarti kan mesti diulang-ulang ya. Ada repetisi. Tapi orang-orang atau anak-anak kita, remaja, pemuda-pemudi abad 21, kalau kebanyakan ngulang ujung-ujungnya kesel. Bener gak sih? Ya di sini anak-anak mudanya nggak gitu banyak ya. Tapi mungkin TKU 2 banyak. Kalau kebanyakan ngulang, udah gitu ngulangnya begitu-begitu aja gitu kan. Lama-lama bete gitu kan. Lama-lama pengulangan itu jadi mati. Karena cuma jadi ritual. Nah makanya yang keempat itu saya sebutkan ajaran itu perlu repetitif dan kreatif. Ya. Jadi orang tua memang perlu cari akal. Gimana cara ngulangin ajaran hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Gimana cara ngulanginnya tuh? Ya, supaya nggak membosankan. Supaya anak-anak kita nangkep bahwa kan gini ya. Ini maaf nih buat bapak ibu yang senior nih ya. Kadang-kadang kami yang lebih muda gitu ya. Kalau orang tua udah makin usia 70, 75, 80 ke atas gitu ya. Ngomongnya kan sama. Bener gak? Ngomongnya itu lagi. Mungkin karena memang sudah pikun, ya. Atau ya dia bingung mau ngomong apa lagi. Nah kita perlu menyadari bahwa memang repetisi itu membuat kita tuh bosen. Nah apalagi generasi muda saudara kasih. Apalagi anak-anak kita. Jadi yang di dalam ibadah keluarga ketika kita ingin mengajarkan prinsip-prinsip firman Tuhan, kita yang dewasa memang perlu cari akal bagaimana mengulang sebuah ajaran dengan kreatif. Ya. Dan saya kira buat kita di zaman ini kreativitas itu bisa dicari di segala macam tempat ya. Tentu semuanya akan beralih kepada simbah Google lagi dan sebagainya ya. Tapi kreativitas itu nggak akan habis-habis orientasi. Jadi kita perlu belajar memunculkan ajaran yang repetitif tapi kreatif. Nah hal ini juga dinyatakan di dalam bagian firman Tuhan yang lain. Saya bacakan Ulangan 6 ayat 6 sampai 9 ya. Ini sebenarnya mirip sekali dengan Keluaran 12. Bunyinya begini. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kau taruh dalam hatimu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Perhatikan kalimat berikutnya ya. Harus mengulang-ulang dan membicarakannya berulang kali waktu kamu duduk di rumah atau sedang dalam perjalanan atau sedang berbaring atau bangun. Engkau juga mesti mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan menjadikannya lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang kotamu. Perhatikan caranya macam-macam. Jadi ajaran yang repetitif dan kreatif itu dikasih tahu di dalam Alkitab ya. Tapi apa yang dikasih tahu Alkitab ini tidak harga mati nih ya. Misalkan contoh ya, menjadikannya lambang di dahimu. Bukan berarti kemudian hari ini kita pulang pergi ke tempat tato, kita tato salib di sini. Bukan gitu kan. Jadi tanda di dahimu itu maksudnya adalah tandanya kelihatan di dalam tubuh kita. Bahwa kita ini adalah keluarga Kristen. Ya.
entah omongan kita, entah waktu ketemu di rumah, cipika-cipiki, ya. Bisa macam-macam Bapak Ibu Saudara terkasih. Tapi yang jelas, Ulangan 6 tadi bukan cuma menegaskan ajaran repetitif dan kreatif, tetapi menegaskan yang terakhir, rancang objek pengingat di rumah, ya. Jadi untuk membangun ibadah keluarga, sebenarnya membangun ibadah keluarga di sini makna utamanya adalah bagaimana kita memperkuat kerohanian iman Kristiani yang diajarkan dalam Alkitab, supaya keluarga kita itu betul-betul punya kekuatan identitas Kristiani waktu ada di luar sana. Maknanya ke sana, ya. Bukan sekedar saya pengen bikin ibadah keluarga nih 15 menit. Bukan sekedar pengen bikin program ibadah keluarga di keluarga kita, bukan sekedar itu. Ada makna esensial, ya. Nah, ini langkah-langkah yang saya pikir cukup praktis, ya. Tapi ya memang perlu dilakukan, ya. Kadang-kadang kita baru sampai nomor 1 aja udah pegel gitu loh, ya, udah bosen, udah capek. Nah, coba lagi dan coba lagi, ya. Dan buat Bapak Ibu yang senior, kalau Anda, ini kalau ya, karena kadang-kadang begini, buat Bapak Ibu yang senior udah punya cucu gitu ya, kan mungkin dulu bukan keluarga Kristen gitu ya, kemudian jadi Kristen, dulu nggak ngerti bangun keluarga itu seperti apa. Nah, ketika punya cucu, pengen tuh menerapkan apa yang didengar di dalam khotbah, pengajaran gereja dan sebagainya, ya. Dan ini kesempatan untuk menanamkan kerohanian kepada anak-anak kita. Jadi jangan berhenti diajarkan berkumpul, tapi lontarkan cerita iman, terus ingat kita ini teladan, ya. Anak-anak kita mengimitasi kita, cucu kita mengimitasi kita, nyontek kita tuh hidupnya kayak apa, ya. Dan kemudian ajaran repetitif kreatif, dan terakhir rancang objek pengingat. Yang paling simple, Anda bisa lakukan macam-macam nih, tapi ini salah satu yang paling simple. Di depan kulkas, tempel satu kertas, tulisannya adalah ucapan syukur hari ini, ya. Setiap anggota keluarga belajar untuk apa yang disyukuri hari ini, ya. Satu aja, ya. Atau bisa juga ditambah lagi, di sebelah sini ucapan syukur, di sini kekesalan, ya. Supaya anak-anak kita juga berani menunjukkan kerapuhan, ceritain dia kenapa nih di dalam gitu loh, ya. Tulis di atas kulkas. Udah gitu nggak usah komen, ya. Semua saling lihat apa yang terjadi sama anggota keluarga. Itu hal sederhana. Cara lain, kalau kita belajar ngikutin orang Yahudi, ya, karena kan kitab Keluaran kan Yahudi banget, ya. Di pintu rumah mereka ditempelin ada satu instrumen, ya, panjang, persegi panjang, namanya mezuzah, ya. Ditempel di kusen pintu. Setiap kali pulang ke rumah atau keluar dari rumah, mereka akan sentuh mezuzah tersebut yang ada di kusen pintu. Kemudian mereka hafalin Ulangan 6 ayat 4 sampai 5. Ya, Allah itu esa, oleh karena itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan seterusnya. Itu yang mereka lakukan. Nah, tentu kalau misalkan kita orang Indonesia melakukan itu, ya boleh-boleh aja, ya. Tapi kan bisa juga pakai cara lain. Misalkan masuk ke rumah ada satu lukisan, kata-katanya apa misalkan? Hormatilah ayahmu dan ibumu, gitu ya. Atau kata-katanya buat para bapak, jangan membangkitkan amarah anakmu, ya. Atau untuk para ibu, tunduklah kepada suamimu, ya. Bisa macam-macam tuh, ya. Jadi kita bisa pikir cara supaya ada objek pengingat bahwa kita ini adalah keluarga Kristen. Kita keluarga yang ingin dapat keselamatan kekal dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita sehingga seluruh peristiwa reformasi ratusan tahun yang lalu boleh terus terjadi di dalam keluarga kita di abad 21. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Silakan Bapak Ibu berdoa secara pribadi menanggapi apa yang Tuhan berikan di dalam firman-Nya dan paparan firman barusan. Silakan berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan.
Segala puji syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Bapa Surgawi. Karena ketika kami berdoa pun kami diizinkan memanggil Engkau Allah Raja Semesta sebagai Bapa. Berarti Engkau menganggap kami adalah bagian dari keluarga-Mu. Karena yang Engkau lihat bukanlah kami yang tidak sempurna, tetapi Engkau melihat darah anak domba, anak tunggal-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mati menebus kami di atas kayu salib. Darah Yesus Kristus itulah yang Engkau lihat ada di dalam diri kami dan keluarga kami. Sehingga Engkau berkenan menganugerahkan keselamatan itu. Dan kami bersyukur karena ketika Engkau naik ke surga Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau tidak pernah membiarkan kami berjuang sendirian. Tetapi Engkau dan Bapa Surgawi memberikan Roh Kudus kepada kami. Roh yang menaungi roh kami. Roh yang boleh menolong kami untuk belajar, menghidupi dan mendengarkan dan melakukan apa yang Kau ajarkan kepada kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, kesabaran-Mu, dan kiranya Engkau terima doa-doa pribadi menanggapi firman-Mu dan juga paparannya pada hari ini. Kiranya Engkau yang boleh mampukan kami untuk melakukan apa yang Kau ajarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.